Jadi di awal, my first impression tentang Jujutsu Kaisen itu sorry to say, mid banget, kayak biasa aja, gue nggak ngerasa kayak gue tertarik eager untuk nonton kayak gimana meskipun hype-nya secara perlahan tuh naik gitu kan. Cuman I don't know, oke, let's give it a try. Karena waktu itu gue lagi selesai nonton Demon Slayer ya, itu season berapa itu, kemudian One Piece lagi slow, jadi kayak oke, fill the void, let's give it a try. Nonton Jujutsu Kaisen dan ternyata ya sesuai yang gue duga. Karena dragging man, gue ngeliat ketika jujur aja gue review mengenai Jujutsu Kaisen ini mencoba secara objektif, tapi mau nggak mau secara realita juga. Tentang story-nya ya, dari yang gue bahas dulu tentang Jujutsu Kaisen tentang story-nya, itu mengingatkan gue beberapa anime-anime sebelumnya yang menurut gue Jujutsu Kaisen tidak memiliki power yang kuat karena ketika nonton si Jujutsu Kaisen, si Sukunanya tentang jarinya itu yang kemakan sama Itadori, itu kayak hampir dengan anime-anime lain ya, kayak setan lah, monster lah, ya kayak menurut gua mendingan gua nonton story-nya Demon Slayer gitu kan, dengan artwork yang lebih ciamik juga, dengan fighting yang lebih keren lagi kan. Ngomongin fighting agak entaran dikit. Nah, dari story-nya itu aja kemudian gua kan baru nonton season 1 sampai selesai kan, karena di Netflix kan. Dan itu pun di Netflix secara secara lucu juga karena itu udah lama banget kan gua ngeliat di Netflix. Ya Netflix gua dia kan di Australia kan, jadi cuma satu season. Ya gue tiap kali ngeskip ya, sampai di titik dimana yang gue bilang kan fill the void. Jadi gue nonton Jujutsu Kaisen episode 1, 2, 3, menurut gue ngeliat touch basis lah bagaimana how the anime works, tentang si Itadori Yuji yang habis meninggalkan kakeknya segala macam. Kayak oke, ya dari kakeknya meninggal pun sebenarnya masih bisa di develop a bit more gitu kan, tapi ya somehow ya jadi surat bukan surat wasiat, kayak pesan terakhir kakeknya terhadap Itadori Yuji, kalau lu kuat jadi help others, jadi makanya dia nolong orang dan segala macam. Terus episode 7, episode 8 dragging banget. Menurut gua itu salah satu episode yang menurut gua tough gitu untuk gua ngelewatin, karena kan si villainnya itu yang bisa ngontrol manusia secara spiritnya, terus bisa dimanipulate gitu kan, jadi setengah apa kayak setengah hollow lah, kalau di Bleach kan hollow atau gimana. Terus ini yang karakter di episode 7, episode 8 itu yang bocah yang dibully di anak sekolah itu yang dimanipulasi, ternyata dia kan bisa ngeliat setan juga. Long story short, dia dipakai kemudian jadi jahat segala macam, terus dikalahin, terus mati segala macam. Terus kayak udah gitu aja, kayak menurut gue kayak oke. Jadi kayak gimana ya penjelasan tentang setannya, apa ya bahasa set spiritnya atau apa, kemudian nggak membuat impression yang oke, it's good, kayak it's good, yes. Cuman very classic Japan banget, yang gue tahu lagi setiap anime itu berasal dari Jepang. Tapi bisa lah dibuat lebih kompleksitasnya lebih nggak terlalu Jepang banget gitu. Yang menurut gue ya secara pribadi, karena kan gue mungkin enjoying yang film-film kayak One Piece gitu kan, lebih ke One Piece yang very very global influence. Cuman kalau Demon Slayer oke lah, cuman kan kalau Demon Slayer mungkin konteksnya agak beda ya, story plotnya kan. Kemudian kalau untuk yang lagi-lagi balik ke Jujutsu Kaisen, ya itu juga sih kayak yang menurut gue kayak 7 lah, kalau kalau gue mau lihat skornya gitu secara secara otomatis gitu, secara naturalnya. Oke, it's good, it's fine, but I can't give 8 score for that kind of story. Sorry to say, secara storynya. Kemudian untuk kayak artworknya ya sekalian langsung ngomongin tentang fightingnya ya. Orang-orang kan bilang kayak fightingnya itu yang membuat Jujutsu Kaisen cukup menonjol. Cuman again, gue ngeliat oke gitu loh di season 1. Oke lah kalau misalnya bilang, lu nonton season 2-nya dong atau season 3. Oke, I will look forward to it, to watch the rest of the seasons, dan juga kan mau masuk ke final arc ya. Cuman ya kalau fighting scene-nya yang tentang domain jutsu. Jadi kayak itu lagi kayak mereka menggunakan jarinya tuh ya my first point gitu kan. It reminds me about Naruto, let's say, anime-anime lainnya gitu kan. Kemudian bertarungnya atau apa? I don't know, bertarungnya itu for me it's a lot of animes bisa kayak gitu, kayak Vinland Saga bertarungnya juga keren gitu kan, dan lebih realistik gitu kan menurut gua. Dan artworknya I'm sorry biasa aja gitu. Ya Vinland Saga artworknya dengan bertarungnya jauh lebih keren, lebih impresif menurut gua ya. Pesan moral pun jauh lebih deep. Kemudian kalau misalnya ngomongin fighting scene-nya secara artworknya doang, Demon Slayer lah gitu. Mendingan gue nonton Demon Slayer gitu, mendingan gue nunggu Demon Slayer gitu kan. Jadi
Jadi lagi-lagi Jujutsu Kaisen I don't understand the hype dan gue berusaha seobjektif mungkin gitu kan. Cuman ya oke lah orang yang simping terhadap Gojo Satoru gitu kan. Gojo Satoru itu ya begitu kuatnya gitu. Tapi dia mengingatkan gue tentang One Punch Man. Gue belum nonton One Punch Man dan gak tertarik nonton One Punch Man. Cuman ya tiap kali ngeliat scroll anime tentang pop culture expose segala macam One Punch Man, orang membandingin One Punch Man lawan Goku, lawan Luffy, lawan apa gitu-gitu, universe-nya gimana. Jadi Gojo Satoru pun untuk dengan se-OP itu, sekeren itu, sehebat itu, ya di anime lain udah ada di desain yang sedemikian rupa yang gila banget, yang karakternya memang didesain sama kreatornya terlalu kuat gitu loh, yang dan terlalu kayak unbeatable lah gitu. Jadi kayak oke, cuman dari desainnya oke lah ya, Gojo Satoru, ya dia ngingetin gue tentang Kakashi gitu. Jadi dengan rambutnya, penutup matanya, oke lah Kakashi matanya satu doang ditutup kan. Ini dua-duanya ditutup. Terus pas Kakashi dibuka matanya keren banget. Terus Gojo Satoru pas buka matanya keren banget. Jadi kayak lagi-lagi kalau misal lu hate speech, lu negative thinking. Lah gimana? Namanya juga nge-review anime ya. Kita ngelihat gitu kan, originalitasnya memang nggak ada di dunia ini yang originalitasnya yang benar-benar 100%. Cuman menurut gue kayak bukan maksudnya dia kayak copy paste atau apa. Pasti semua orang terinspirasi oleh sesuatu sebelumnya gitu. Cuman kayak ini terlalu karena gue secara pribadi gue orangnya tuh cukup kuat memorinya. Jadi dan Naruto memiliki kenangan banget yang deep ya buat anak 90s gitu kan. Dan itu membuat gue kayak banyak sekali hal-hal di Jujutsu Kaisen secara in general yang intinya adalah yang gue review sekarang terlalu mengingatkan gue terhadap anime-anime yang lain yang membuat gue tidak terlalu memiliki emotional attach ataupun sesuatu yang sangat kuat untuk mengingatkan gue tentang Jujutsu Kaisen selain hal-hal yang begitu minor gitu, yang cukup sederhana gitu, yang I don't know, like even the design again. Cuman palingan yang mengingatkan gue tentang si Sukunanya aja sih. Sukunanya aja yang oke, karakternya juga menarik, terus jarinya dimakan sama Itadori Yuji, kemudian jari-jarinya itu yang konsepnya itu agak menarik, yang 10 jarinya itu yang mengunci dia di dimensi yang lain gitu. Jadi itu aja pendapat gue mengenai Jujutsu Kaisen. Tetap gue akan lanjutin season 2-nya, season 3-nya sampai season terakhir yang final arc yang akan keluar. Nggak tahu kapan itu. Oke. Menurut kalian gimana Jujutsu Kaisen? Thumbs down atau thumbs up? Feel free to comment, bro. Feel free to comment. じゃあいつものように最後まで見てくれて本当にありがとうございます。また他のビデオまで。バイバイ。